Geger jelang ronde 4. Pak Sumarji dan Hamdan Hamadan bertemu tertutup jadi harapan kami. Bahas masa depan timnas jelang duel berat lawan Arab Saudi dan Irak. Bocoran dari Hamdan Hamadan berharap Patrick Kluivert bisa menggunakan skema counter attack ala STY jika ingin ada harapan lolos. Jika total football, saya yakin jadi lumbung gol. Simak selengkapnya penuturan lengkapnya di video, patut Anda klik, jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Alhamdulillah, melegakan dan membanggakan tampil bak tembok di laga Verona versus Cremonese. Emil Audero dipuji habis-habisan saat ini bisa menjadi kiper terbaik di Liga Serie A Italia. Auto Real Madrid dan Arsenal ingin rebutan transfer Emil Audero di bursa pemainkah? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Geger jelang ronde 4. Pak Sumarji dan Hamdan Hamadan bertemu tertutup jadi harapan kami. Bahas masa depan timnas jelang duel berat lawan Arab Saudi dan Irak. Bocoran dari Hamdan Hamadan berharap Patrick Kluivert bisa menggunakan skema counter attack ala STY jika ingin ada harapan lolos. Jika total football, saya yakin jadi lumbung gol. Simak selengkapnya penuturan lengkapnya di video, patut Anda klik, jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Kabar mengejutkan datang dari internal sepak bola nasional. Dua tokoh penting dalam manajemen timnas Indonesia, Pak Sumarji dan Hamdan Hamadan, dilaporkan menggelar pertemuan tertutup yang langsung menjadi sorotan. Pertemuan itu diyakini berkaitan dengan persiapan skuad Garuda menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar bulan depan. Yang membuat publik penasaran, pertemuan ini disebut-sebut sebagai bentuk evaluasi awal terhadap kinerja pelatih anyar timnas Patrick Kluivert yang belum lama menjabat. Dengan lawan super berat menanti di depan mata, yakni Arab Saudi dan Irak, ada kekhawatiran yang mulai mencuat. Apakah Kluivert mampu menyesuaikan strateginya dengan realita permainan timnas Indonesia? Baik Sumarji maupun Hamdan berharap Kluivert mampu menurunkan egonya dan lebih terbuka terhadap karakter permainan skuad Garuda. Sebagai pelatih jebolan sepak bola Eropa, khususnya Belanda, Kluivert dikenal membawa filosofi total football, gaya bermain menyerang yang mengedepankan penguasaan bola dan pergerakan dinamis. Namun banyak pihak khawatir pendekatan itu akan berisiko tinggi jika diterapkan mentah-mentah di level kualifikasi zona Asia yang sangat kompetitif. Dalam konteks ini, pertemuan Sumarji dan Hamdan menjadi sinyal kuat bahwa federasi dan manajemen timnas ingin memastikan pelatih tidak terlalu memaksakan idealisme tanpa menyesuaikan dengan kekuatan lawan dan kondisi pemain yang ada. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak bulan depan diprediksi akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Kluivert. Kedua tim memiliki kualitas yang mumpuni dan pengalaman segudang. Arab Saudi bahkan rutin tampil di Piala Dunia dan memiliki pemain-pemain yang merumput di kompetisi top Timur Tengah. Sementara Irak dikenal dengan fisik kuat, pressing ketat, dan semangat juang yang tinggi. Kekhawatiran semakin besar jika melihat kemungkinan Kluivert tetap ngotot menerapkan strategi total football tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul. Timnas Indonesia pernah mencatat sejarah manis ketika mengalahkan Arab Saudi 2-0, dan kemenangan itu tidak diraih lewat penguasaan bola tinggi atau dominasi permainan. Justru saat itu mantan pelatih Sintayong mengandalkan strategi bertahan yang disiplin, menunggu momen lengah lawan, dan mematikan dengan serangan balik cepat. Gol-gol dari Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya kala itu menjadi bukti bahwa bermain cerdik dan efisien bisa lebih efektif daripada tampil dominan tapi kosong. Strategi seperti ini dinilai lebih cocok dengan karakter pemain Indonesia yang cepat, ulet, dan mampu bermain kolektif saat bertahan. Dalam beberapa pernyataan tidak langsung, Sumarji dan Hamdan berharap agar Kluivert setidaknya bersedia mengevaluasi ulang pendekatannya. Bukan berarti meninggalkan filosofi sepak bola menyerang sepenuhnya, tapi lebih kepada adaptasi terhadap situasi dan kekuatan lawan. Belajar dari keberhasilan Sintayong bukanlah hal yang memalukan, melainkan bentuk kebijaksanaan dalam memimpin tim nasional. Situasi ini pun menjadi ujian kepemimpinan bagi Patrick Kluivert. Apakah ia mampu menunjukkan fleksibilitas dalam berpikir dan strategi
Ataukah ia tetap bersikeras dengan pendekatan yang selama ini diyakininya? Publik menaruh harapan besar, namun juga mulai was-was jika tidak ada perubahan signifikan dalam cara bermain tim. Sebagai pelatih dengan reputasi internasional, Kluivert tentu membawa standar baru dalam metode, latihan, dan manajemen tim. Namun seperti yang terjadi di banyak negara, keberhasilan di sepak bola bukan hanya soal taktik ofensif atau gaya bermain indah. Yang terpenting adalah hasil dan bagaimana taktik yang diterapkan bisa menyesuaikan dengan kekuatan pemain serta karakter lawan. Kini bola berada di tangan Kluivert dan tim pelatihnya. Apakah mereka akan tetap pada jalur idealisme sepak bola Eropa modern? Atau justru mulai terbuka untuk mengadopsi pendekatan yang lebih realistis, pragmatis, dan sesuai dengan kekuatan tim? Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak akan menjadi panggung pembuktian. Indonesia punya sejarah mengejutkan ketika tampil tak diunggulkan. Tapi untuk mengulang kejutan itu dibutuhkan kecerdikan strategi, kesiapan mental, dan kerendahan hati dari pelatih untuk menyesuaikan diri. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang jelas, mimpi Indonesia menuju Piala Dunia tidak boleh pupus hanya karena ketidaksediaan menyesuaikan diri. Jika harus bertahan dan mengandalkan serangan balik untuk menang, maka lakukanlah. Karena pada akhirnya sejarah hanya mencatat kemenangan, bukan gaya main. Semua penuturan di atas adalah jadi harapan kami, bukan artikel sesungguhnya. Kami berharap timnas Indonesia bisa jauh lebih baik dan lolos ke Piala Dunia. Alhamdulillah, melegakan dan membanggakan tampil bak tembok di laga Verona versus Cremonese, Emil Audero dipuji habis-habisan saat ini bisa menjadi kiper terbaik di Liga Serie A Italia. Auto Real Madrid dan Arsenal ingin rebutan transfer Emil Audero di bursa pemainkah? Kiper timnas Indonesia Emil Audero dipuji habis-habisan dari pelatihnya, Davide Nicola, setelah tampil gemilang saat Cremonese bermain imbang 0-0 melawan Verona di matchday ketiga Liga Italia 2025 hingga 2026. Penampilan apik Audero dinilai menjadi kunci sukses Cremonese mempertahankan gawang dari kebobolan. 1. Peran penting Emil Audero pertandingan yang digelar di Stadion Marcantonio Bentegodi, Senin 15 September 2025 malam waktu Indonesia Barat, berakhir tanpa pemenang. Meskipun hanya meraih 1 poin, hasil ini disambut positif oleh pelatih Davide Nicola. Nicola secara khusus memuji peran penting Emil Audero. Pasalnya berkat penampilan Emil bak tembok yang begitu kuat, Cremonese bisa clean sheet dan membawa pulang 1 poin dari markas Verona. Dia dalam kurung, Emil Audero adalah penjaga gawang kami dan dipilih karena kami pikir dia aset penting bagi kami, kata Nicola seperti dilansir dari situs resmi Cremonese Rabu dalam kurung 16 September 2025. Nicola juga menambahkan Emil Audero selalu memberikan ketenangan di lini pertahanan timnya. Namun Nicola menekankan keberhasilan tim adalah hasil kerja kolektif, bukan hanya satu individu. Audero adalah pemain Cremonese, dia luar biasa dan sangat membantu kami. Malam ini dia menghadirkan nilai tambah. Tidak pernah ada satu orang yang bisa melakukan semuanya sendiri, lanjut Nicola. 2. Posisi di klasemen dengan hasil imbang itu, Cremonese kini menempati posisi ketiga di klasemen, sementara Liga Italia 2025 hingga 2026 dengan koleksi 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hasil ini menjadi modal berharga bagi mereka untuk menghadapi laga selanjutnya. Pada pertandingan berikutnya, Cremonese akan kembali bermain di kandang mereka. Mereka dijadwalkan menjamu Parma di Stadio Giovanni Zini pada 21 September 2025. Performa gemilang Emil Audero tentu diharapkan dapat berlanjut dan membantu timnya meraih poin penuh di hadapan publik sendiri. Bagusnya performa Audero memungkinkah Real Madrid dan Arsenal merekrutnya? Bisa jadi pertimbangan mengingat penampilan stabilnya membawa Cremonese masih di peringkat atas Liga Serie A Italia.
I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. Tak mau timnas Indonesia dirugikan usai penunjukan wasit Kuwait, ini tuntutan Erick Thohir ke AFC. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menuntut Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC agar tidak menunjuk wasit dari negara sekawan. Untuk itu ia minta agar sang pengadil yang pimpin laga timnas Indonesia dari negara netral. Timnas Indonesia dipastikan bergabung dalam grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam ajang ini, skuad Garuda dipastikan bergabung bersama Arab Saudi dan Irak yang mulai bersaing lagi pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Hasil di fase ini sangat menentukan langkah Garuda untuk bisa merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Jelang menghadapi laga ini, PSSI mengajukan protes ke FIFA dan AFC. Orang nomor 1 di PSSI ini mengatakan pihaknya sudah mengirim surat ke FIFA dan AFC. Pasalnya AFC menunjukkan wasit asal Kuwait untuk memimpin laga timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi 2 laga krusial di grup B melawan Irak dalam kurung 8 Oktober 2025 dan Arab Saudi dalam kurung 14 Oktober 2025 di Jeddah. Erick menilai keputusan menunjuk wasit dari Kuwait berpotensi merugikan mengingat negara tersebut masih berada dalam kawasan yang sama dengan tuan rumah. Ia khawatir independensi wasit tidak bisa terjaga dengan maksimal. Sekjen kemarin sudah mengirimkan surat resmi juga ke FIFA, dan saya juga akan mengirimkan surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang, ujar Erick Thohir kepada awak media. Yang ternyata wasitnya dari negara regional yang sama, dari Kuwait, ucapnya. Pertandingan melawan Irak dan Arab Saudi ini bakal digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Oktober mendatang. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa PSSI meminta wasit yang bertugas pada 2 laga putaran keempat ini dipimpin oleh negara netral. Erick Thohir menuntut agar wasit yang ditunjuk dari regional yang berbeda. Ia bahkan memberikan beberapa contoh wasit yang harusnya bisa memimpin laga timnas Indonesia agar skuad Garuda tidak merasa dirugikan. Nah, kita lagi coba melobi ya kalau bisa wasitnya dari tempat yang lebih netral seperti Australia, Jepang, Cina, atau bahkan dari Eropa, kata Erick Thohir. Erick juga menyinggung bahwa tekanan yang dihadapi timnas Indonesia saat ini memang makin nyata. Namun situasi ini tak jarang justru ada pihak-pihak yang mengantisipasi secara berlebihan. Memang tekanan itu menarik. Rupanya dengan sepak bola kita bangkit, ada juga pihak-pihak yang mengantisipasi berlebihan, tutur Erick Thohir. Padahal sepak bola itu diciptakan untuk kompetisi yang sehat, tapi realitanya hal-hal seperti ini terjadi. Sekedar informasi, timnas Indonesia dalam ajang ini tak akan memiliki persiapan yang maksimal. Oleh karena itu, Erick Thohir pun telah meminta Direktur Teknik PSSI Alexander Swiers untuk melakukan review dan memantau sebelum pemain yang berkarier di Eropa datang. Dengan begitu, persiapan timnas Indonesia diharapkan tetap bisa berjalan dengan maksimal meski waktu latihan sangat terbatas. PSSI juga memastikan akan mempersiapkan timnas Indonesia dengan baik selama di Arab Saudi. Ini karena PSSI ingin menjaga Jay Itzes dan kawan-kawannya tetap fokus di lapangan tanpa teralihkan oleh faktor non-teknis yang bisa merugikan tim. Hey kid, don't ever let them get inside your head.
They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silent. Tak jadi starter di Barcelona, Ronald Araujo dilirik ke Liverpool. Bek Barcelona, Ronald Araujo mulai kehilangan tempat di lini belakang pada awal musim 2025/2026. Kondisi ini memunculkan spekulasi soal masa depannya, dan kini Liverpool disebut kembali tertarik memboyong bek asal Uruguay tersebut. Araujo sempat jadi pilihan utama Hansi Flick pada 2 laga perdana musim ini. Namun, dalam 2 pertandingan terakhir, namanya justru hanya menghiasi bangku cadangan. Performa Pau Cubarsí yang terus menanjak membuat persaingan di lini belakang Blaugrana semakin ketat. Situasi ini memicu rumor bahwa Barcelona bisa saja melepas Araujo jika tawaran tepat datang. Media Spanyol Fichajes melaporkan bahwa Liverpool masih memantau situasi sang bek dan siap mengajukan tawaran resmi di bursa transfer musim dingin Januari nanti. The Reds kabarnya siap menembus Araujo dengan mahar sebesar 50 juta atau sekitar 840 miliar rupiah. Liverpool tengah bersiap kehilangan Ibrahima Konate yang disebut-sebut akan hengkang ke Real Madrid secara gratis musim panas tahun depan. Araujo dianggap sebagai opsi ideal untuk mengisi kekosongan tersebut. Sebelumnya, Liverpool hampir merekrut Mark Guehi dari Crystal Palace pada musim panas 2024, namun transfer itu tak terwujud. Kini, fokus mereka beralih ke Araujo jika Barcelona membuka pintu negosiasi. Meski begitu, pihak Barcelona belum membuat keputusan akhir terkait masa depan Araujo. Klub asal Catalunya itu masih memantau performa sang pemain secara intensif dan diyakini belum berniat melepasnya pada bursa Januari mendatang. Araujo sempat digadang-gadang menjadi tulang punggung baru di lini belakang setelah Inigo Martinez hengkang ke Al Nassr musim panas lalu. Namun, dengan menit bermain yang mulai terbatas, masa depannya di Camp Nou kini kembali dipertanyakan. Jika Liverpool benar-benar mengajukan penawaran di musim dingin, keputusan akan berada di tangan manajemen Barcelona, apakah akan mempertahankan bek berusia 26 tahun itu atau melepasnya demi menyeimbangkan neraca keuangan klub. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Athletic Bilbao versus Arsenal, prediksi skor dan siaran Liga Champions 16 September 2025. Liga Champions 2025/26 kembali bergulir malam ini dengan duel seru di grup B, mempertemukan Athletic Bilbao kontra Arsenal di Stadion San Mamés Selasa (16 September 2025 pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Meski sama-sama datang dengan semangat tinggi, kondisi kedua tim cukup berbeda jelang laga perdana ini. Athletic Bilbao yang baru kembali ke Liga Champions mendapat keuntungan dari dukungan penuh publik San Mamés.
Namun, absennya Nico Williams dan Bernat Prados karena cedera menjadi kendala, apalagi performa mereka di La Liga belum stabil. Sementara itu, Arsenal datang dengan modal kemenangan 3-0 atas Nottingham Forest, tapi dihantam badai cedera pemain kunci seperti De Gea, Saka, Gabriel Jesus, dan Havertz. Meski begitu, kedalaman skuad The Gunners masih memberi mereka keunggulan kualitas. Duel ini diprediksi berlangsung ketat dan minim gol, mengingat sejarah Bilbao sering menghasilkan skor rendah. Iñaki Williams jadi ancaman utama Bilbao, sedangkan Arsenal mengandalkan Declan Rice dan Leandro Trossard di lini tengah. Prediksi skor akhir, Athletic Bilbao 0-1 Arsenal. Menurut kalian, akankah Arsenal mampu meraih kemenangan di kandang lawan, atau Bilbao akan memberikan kejutan? Yuk, tulis prediksi dan komentarmu di bawah. I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Krisis Manchester United, Amorim diserang kritik, manajemen pilih bersabar. Manchester United tengah menghadapi awal musim Premier League terburuk dalam 33 tahun, setelah kalah telak 0-3 dari Manchester City di derby terakhir. Meski tekanan menggunung, manajemen Setan Merah tetap menunjukkan kesabaran terhadap pelatih Ruben Amorim dan belum berencana mengganti juru taktiknya. Amorim sendiri teguh pada filosofi sepak bolanya dan menantang para pengkritik. Kalau saya harus ubah filosofi, saya akan lakukan. Kalau tidak, gantilah orangnya, ujarnya. Manajemen menilai pembangunan skuad butuh waktu panjang dan tak ingin jatuh pada kebiasaan sering ganti pelatih. Memang, performa United belum stabil, hanya 4 poin dari 4 laga dan tersingkir dari cara baucup oleh tim League 2 Grimsby Town. Kekalahan dari City mengungkap kelemahan lini belakang dan tengah, plus minimnya pemanfaatan peluang. Namun, manajemen percaya skor 0-3 terlalu besar dan cedera beberapa pemain kunci turut memengaruhi. Debat soal formasi 3 back dan penggunaan pemain muda seperti Kobbie Mainoo masih hangat. Tekanan dari legenda klub pun semakin kuat, tapi manajemen tetap memilih bersabar dan fokus pada rencana jangka panjang. Laga berikutnya melawan Chelsea jadi ujian besar bagi Amorim. Bagaimana menurut kalian, apakah manajemen sudah tepat bersabar atau harus segera bergerak mengganti pelatih? Berikan pendapatmu di kolom komentar. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Chelsea masih minat. Harga baru bintang Juventus yang pernah ditawar fantastis terungkap. Chelsea kembali dikaitkan dengan bintang muda Juventus, Kenan Yildiz. Pemain berusia 20 tahun ini sempat ditawar The Blues dengan harga fantastis, namun Juve kini menetapkan harga baru yang jauh lebih tinggi. Yildiz lahir di Jerman dan membela Turki di level internasional, merupakan produk Akademi Bayern Munich sebelum bergabung dengan Juventus U19 pada Juli 2022. Debutnya di tim utama Juve pada Agustus 2023 diikuti dengan performa impresif 12 gol dan 9 assist dari 52 pertandingan musim lalu, serta 1 gol dan 3 assist di 3 laga awal musim ini.
Dalam kemenangan dramatis 4-3 atas Inter Milan, Yildiz mencetak gol spektakuler dari jarak 30 yard. Tuttosport dan Calcio Mercato mengungkapkan Chelsea dan Arsenal sempat mengajukan tawaran hingga 70 juta euro dalam kurung sekitar 1,3 triliun rupiah, tapi Juventus menolak, menganggapnya praktis tidak dapat dijual. Kini nilai Yildiz diperkirakan lebih dari 100 juta euro dalam kurung 1,9 triliun rupiah, dan Juve bersiap menawarkan kontrak baru 5 tahun dengan gaji mendekati 100.000 per minggu sebagai bentuk penghargaan. Menurut kalian, apakah Chelsea harus berusaha lebih keras mendatangkan Yildiz atau Juventus sudah tepat mempertahankan bintang mudanya? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Diabaikan di Manchester City, Jack Grealish buktikan kualitasnya jadi motor serangan di Everton. Jack Grealish memang belum mampu membawa Everton menang usai ditahan imbang 0-0 oleh Aston Villa di Goodison Park, Sabtu dalam kurung 13 September 2025. Namun penampilannya tetap mencuri perhatian. Dipinjam dari Manchester City, Grealish tampil luar biasa sepanjang laga dan menunjukkan kualitasnya sebagai pengatur serangan utama. Pemain 100 juta pound sterling itu bahkan baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League bulan Oktober, penghargaan perdana dalam kariernya berkat 4 assist hanya dalam 2 pertandingan. Ini menjadi pembuktian bagi Grealish yang bertekad bangkit demi tempat di timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Di Everton, Grealish seperti menemukan kembali kebebasannya. Ia disambut hangat fans Goodison Park dan mulai menjadi sosok favorit baru. Saya senang melihatnya kembali ke performa terbaik. Semua orang tahu Jack sudah bangkit lagi, ujar manajer Everton, David Moyes. Dalam laga melawan Aston Villa, hampir semua serangan Everton mengalir lewat sisi kiri yang dikuasai Grealish. Meski dijaga ketat, ia tetap mampu membuka ruang dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Menurut kalian, apakah Grealish layak kembali ke skuad utama Manchester City atau justru lebih cocok jadi bintang utama di Everton? Tulis pendapatmu di kolom komentar. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Phil Foden dilirik Al Nassr, Guardiola langsung pasang badan. Foden hanya untuk City saat ini. Manchester City dikabarkan menerima tawaran fantastis senilai 112 juta dalam kurung sekitar 2,1 triliun rupiah dari klub Arab Saudi, Al Nassr, untuk Phil Foden. Namun, Pep Guardiola langsung memberi respons tegas. Foden hanya untuk City saat ini, ujarnya tegas usai laga melawan Manchester United. Foden tampil gemilang dalam kemenangan 3-0 atas MU, mencetak 1 gol dan menunjukkan peran vitalnya. Meski bursa transfer Eropa telah ditutup, jendela di Arab Saudi masih terbuka hingga 23 September dan Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo menjadikan Foden target utama. Guardiola tak tinggal diam. Kami kehilangan dia musim lalu, tapi 2 musim lalu dia adalah pemain paling penting di Premier League. Hari ini dia kembali membuktikan dirinya, ujarnya. Foden, pemain asli Akademi City,
kini jadi simbol regenerasi klub. Meski ditawar harga tinggi, Guardiola tak tertarik melepasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Foden harus bertahan sebagai ikon City ataukah saatnya mencoba tantangan baru di luar Eropa? Tulis opinimu di kolom komentar.